warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kibados nami Diki Sasran Kusuma, Kalesan pimpinan dari Padepokan Wiladahas Papua. Ya. Oke Bapak, dalam musda yang pertama, apa yang menjadi fokus pembahasan selain pembentukan kepengurusan Pak? Silakan Pak. Satu, pertama koordinasi soliditas dari penggiat budaya, itu yang paling utama. Kedua, tentang pembentukan pengurus yang barusan akan ditanyakan. Ya. Pengurus. Ketiga, bahwa pengurusan ini atau Dewan Kebudayaan ini melakukan musda unggaran. Ya. Ini bentuknya musda unggaran, di mana Dewan Kebudayaan Kota itu sudah mendapat dukungan dari Rektor Usil, Rektor Unpar, Rektor UPI, dari Kapolres, dari Dandim, dari Ketua MUI, Ketua Kormi, Ketua Jabatan Umum, dan lain-lain. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Pak, apa harapan kedepannya diadakan musda ini dan setelah berjalan? Apa Jadi intinya bahwa penggiat budaya di Kota Tasik itu atau orang-orang budaya itu ada. Ya. Jadi jangan ada istilah jati kasih junting. Jangan sampai penggiat budaya jadi penonton dengan adanya yang sudah karena adanya undang-undang tentang Dewan tentang kebudayaan, adanya Menteri Kebudayaan, bahkan Perda Kota Tasik tentang 11 kemajuan bidang budaya. Iya. Iya Bapak. Terakhir Bapak, tadi saya dengar ada kaitan antara Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian. Selentingan saya dengar ada bantuan jatuhnya hanya ke Dewan Kesenian saja. Bagaimana tanggapan Bapak Pak? Intinya bahwa telah dicek dari survei di kota lain juga, Dewan Kesenian ada, Dewan Kebudayaan itu ada. Ya. Jadi kita bisa jadi mitra antara Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan. Dan dari tupoksi dinas juga berbeda. Dewan Kesenian itu masuknya ke bagian pariwisata, Ekraf. Kalau Dewan Kebudayaan masuknya ke bagian budaya. Jadi kita bisa bermitra dengan Dewan Kesenian tetap ada, Dewan Kebudayaan itu ada. Jadi saya harap Dewan Kebudayaan isi orang penggiat budaya, Dewan Kesenian orang penggiat kesenian itu sudah ada. Jadi tidak pacar pokok. Silakan kita jadi mitra bareng-bareng kita bangun Kota Tasik. Apakah Dewan Kebudayaan itu dengan Dewan Kesenian itu stafanya lebih tinggi mana Pak? Apa sama? Kebudayaan karena dalam 10 kemajuan kebudayaan yang sudah berbentuk undang-undang, Kepres, dan Perda, itu kesenian itu bagian dari kebudayaan. Tapi itu seni buhun maksudnya. Oke, untuk Kisanca, bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya yang dilontarkan tadi? Bagaimana tanggapannya Kisanca? Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Kisanca Ulun Bangun Yayasan Sanca Ulun. Alhamdulillah dengan acara ini sudah sudah barusan sudah beres, keputusan semuanya sudah habis. Dihadiri oleh 25 padepokan dan komunitas budaya. Alhamdulillah oke, kemudian di Kisanca pribadi dan yang akan dicalonkan untuk jadi Dewan Kebudayaan, Ketua MDiki, Raden Diki, dan saya sebagai wakil ketua. Dengan ini dari penggiat semua yang ada di Kota Tasikmalaya akan mendukung semua penuh kepada calon yang akan calonkan sekarang ini. Jadi alhamdulillah dari kemarin Aki dengan Kandiki selalu berkoordinasi tentang ini, dan terbentuknya Dewan Kebudayaan itu berkat perjuangan semua. Karena apa? Hal yang harus penting sekali di Tasikmalaya itu harus ada Dewan Kebudayaan.
sini Tasikmalaya itu berdiri Dewan Kebudayaan. Karena dan ada Dewan Seni ya silakan. Ya. Kita berkolaborasi dengan orang-orang seni dan kita juga tidak melupakan orang-orang seni dulu, Dewan Seni dulu yang ada punya karya-karya yang mengangkat Tasikmalaya. Kita bergabung dan kita sampaikan semua kepada masyarakat bahwa ada Dewan Kebudayaan dan ada Dewan Seni itu lebih lengkap ya. Nanti menjadi mitra, menjadi kebersamaan untuk mengangkat semua Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian mengangkat Tasikmalaya, bahkan Tasikmalaya itu yang terpenting. Apa langkah Aki setelah kepengurusan ini sudah terbentuk, pasti apa yang akan dikerjakan? Langkah akhir untuk utama itu visi dan misi kebudayaan itu satu karena mungkin adanya Dewan Kebudayaan itu untuk menjadi jembatan saudara-saudara kita yang di bawah itu saudara-saudara kita yang punya talenta, yang punya kelebihan dari semua padepokan atau dari semua yang namanya guru yang lainnya gitu kan. Itu banyak kelebihan yang perlu diangkat oleh Dewan Kebudayaan. Itu satu. Dan keduanya yang terutama untuk mengangkat kota Tasikmalaya bersejarah. Gitu. Tasikmalaya bersejarah itu yang perlu diangkat sama kita dari Dewan Kebudayaan, bukan hanya mengadakan acara seremonial, kan? Kita harus mengangkat sejarah yang mana kita itu ada amanat ini, amanat gelembung itulah. Kan kita harus mengangkat Di Dewan Kebudayaan ada ambisi Litbang. Iya, Nanti digodok lah. Isu-isu tentang Insya Allah itu Dewan Kebudayaan ini sangat-sangat perlu diadakan dan terwujud di Kota Tasikmalaya yang selama ini Tasikmalaya itu udah udah terlalu lama gitu kan, bahwa dari budaya itu cuma menjadi penonton, dari penggiat budaya itu menjadi penonton gitu kan. Mati suri ya? Iya, mati suri. Makanya Tasikmalaya itu kota bersejarah yang perlu kita angkat sejarah-sejarah itu, bukan miris lah. Insya Allah dengan adanya Dewan Kebudayaan di Tasikmalaya kita akan bersama-sama untuk memikirkan seperti itu. Ya. tambahan kan. Siap. Musda ini saya sudah berusaha mengundang kepala dinas, Disparduk Kota, kepala bagian budaya dan kasih budaya perwakilannya. Ya, mengundang sudah, memberitahu sudah. Ya, saya nggak tahu apa ada halangan apa, mungkin ada kesibukan yang lain. Tapi mengundang sudah. Tapi tidak hadir. Tidak hadir. Ya, dan begini, untuk pemerintah Kota Tasikmalaya, kita sebagai orang penggiat budaya mencalonkan adanya Dewan Kebudayaan itu untuk membantu pemerintah. Ya, itu untuk membantu pemerintah, ya, bukan untuk apa? Ya, jadi intinya Dewan Kebudayaan siap bersinergi Itu kan dengan siapapun, dengan pemerintah utamanya, dinas maupun Pemkot. Ya, begitu. Karena kita itu jangan sampai orang penggiat budaya bikin karya di Tasikmalaya karena tidak ada kepedulian dari pemerintah, sampai kan yang dilainkan lah, secara itunya dilainkan, diacukan. Justru kita itu harus saling menghargai, seperti yang ada di Ciamis. Di Ciamis itu orang semuanya dari pemerintah Kabupaten Ciamis peduli dengan kebudayaan dan selalu mengangkat sejarah-sejarahnya. Sampai disitulah orang-orang Ciamis, orang pemerintahan yang ada kepolisian itu bersama-sama di tempat itu, karena itu mengadakan acara. Intinya harapan ya kami dari Dewan Kebudayaan Kota bahwa sesuai pernyataan Wakil Wali Kota, Pemkot dan dinas tidak menunjuk, tidak memilih atau mendorong seseorang menjadi ketua Dewan Kebudayaan, cuma siap ngalempeng yang membantu. Jadi dikembalikan kepada penggiat budaya itu sendiri dan pembentukan Dewan Kota, Kebudayaan Kota dan kepengurusan ketuanya juga. Jadi kembalikan. Jadi Pemkot tidak memilih, tidak menentukan. Itu testimoni dari Wakil Wali Kota waktu sehat budaya di Penanggulangan. Wakil Wali Kota kan Pemkot dan dinas tidak menentukan, tidak memilih atau mendorong seseorang. Jadi kembali kepada penggiat budaya. Ini sudah dilaksanakan. Sebelum musda ini kan ada
pertemuan sebelumnya. Iya. Dari kota itu ada 2 faksi, penggiat budaya dan forum budaya. Kedua-duanya sudah aklamasi mendukung. Ini tidak harus ada voting dengan siapa. Ya. Kalau misalkan dari orang lain dengan pihak kedua dari pemerintah itu kan dia siap, kita siap, kalau mau voting siap gitu kan. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Dewan Kebudayaan Kota